Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita boleh masuk dalam hadirat Allah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Allah. Pembacaan kita saat ini adalah Maleakhi pasal 3. Satu pasal bisa kita baca ya, kita pelajari, tetapi untuk perenungan kita ambil ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ke-7. Perikopnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ya, ayat 6 saya baca, ayat 7 Bapak Ibu yang di Zoom bisa mengikuti ya. Ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadir bagimu belalang lahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Bersama-sama, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat 12 berkata, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Segala bangsa menyebut kamu berbahagia. Ya, segala bangsa menyebut umat ini umat pilihan berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi mereka akan menjadi negeri kesukaan, ya, negeri yang makmur, sejahtera, bahagia. Itu akan terjadi pada mereka, dan itu firman Tuhan. Nah, ketika ayat ini muncul, ya, Nabi Maleakhi menyampaikan firman ini kepada mereka. Mereka dalam keadaan sulit, mereka dalam keadaan tidak bahagia karena mengalami penderitaan, ya, hasil panen gagal, ya, sedikit, dan mereka juga mengalami banyak, ya, penyakit, ya, banyak pergumulan, ya, hasil tanah dikatakan sulit. Nah, masalahnya apa? Nah, ini. Jadi, rupanya salah satunya adalah mereka mengabaikan kebenaran firman Allah, mengabaikan bagaimana mereka harus hidup di hadapan Allah. Di ayat 6 berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi ini Maleakhi berbicara setelah umat ini pulang dari pembuangan. Jadi sudah didisiplin mereka di pembuangan, pulang, dan di Yerusalem, ya, di Yehuda atau di Israel mereka sudah membangun bait Allah. Jadi kalau ada pembangunan bait Allah berarti ada ibadah, ya, ada korban, ada persembahan. Nah, salah satu hal yang wajib mereka berikan adalah persepuluhan. Nah, rupanya mereka tidak memberikannya, ya, tapi mereka merasa aman-aman saja, mereka tidak merasa bersalah, ya. Ini ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya.
Loh, ada apa? Ketetapan yang bagaimana? Kira-kira begitu ya. Nah, rupanya bukan pada masanya Maleakhi saja ya umat itu tidak melakukan atau tidak memberikan persepuluhan itu. Nah, rupanya ini kegagalan umat ini sering terjadi dari nenek moyang mereka. Ya, telah menyimpang dari ketetapanku, kata firman Tuhan. Ya, kemudian Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Tuhan bilang kembali, bertobat. Ya, bertobat bagaimana? Kami umat pilihan kok, kami umat Allah, kami menyembah Allah. Ya, kira-kira gitu. Kami kan beribadah. Nah, terus apa yang akan kami lakukan? Bertobat dalam hal apa? Kembali bagaimana? Kemudian Tuhan bukakan masalahnya, ya. Tuhan beritahu kepada mereka apa sih persoalan atau pergumulan itu, ya, apa yang telah mereka lakukan. Di ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Tuhan bilang, kalian tipu aku. Kami tidak menipu Tuhan. Apa? Kami baik-baik saja, kami melakukan hal yang benar. Tetapi Tuhan katakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, bagian pertama kalau kita lihat kegagalan atau kealpaan daripada umat ini ketika tidak memberikan perpuluhan, nah dikatakan ini adalah tindakan menipu Allah, ya, menipu Allah. Kenapa? Karena firman ini sudah Tuhan beritahukan kepada mereka, ya, dari nenek moyang mereka. Ini memberi perpuluhan bukan hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu boleh ya, boleh tidak, bukan. Tapi wajib. Nah, jika 10 berkat Tuhan berikan kepada kita, maka ya 9 kita kelola dengan baik, kita nikmati. Tapi 1 itu bukan milik kita. Ya, 1/10 dari 10 itu bukan milik kita, tapi perlu kita kembalikan kepada Tuhan. Itu milik Allah. Nah, dikembalikan kepada Tuhan artinya bagaimana? Diberi bawa ke bait Allah, ya, supaya ada perbendaharaan di rumahku, kata Tuhan. Nah, mereka sudah tahu aturan ini. Ketika tidak melakukan, nah, mereka menipu Allah. Artinya kira-kira begini, kalau saya diberkati Tuhan, maka 10% dari berkat yang saya dapatkan saya berikan. Saya bawa, saya persembahkan persepuluhan saya. Nah, berarti kalau saya tidak memberi persepuluhan, berarti saya nggak diberkati dong. Nah, itu maksudnya. Ya, loh, kira-kira Tuhan bilang begini, persepuluhan mana? Kan kamu diberkati. Ya, jadi kalau saya nggak kasih persepuluhan, berarti kamu nggak diberkati dong. Loh, padahal kan Tuhan sudah berkati. Nah, di situ. Jadi, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Jadi kalau kita tidak melakukan atau tidak memberikan persepuluhan kita, ya kita menipu Tuhan. Seakan-akan kita berkata begini, Tuhan, engkau tidak memberkati aku. Loh, Tuhan bilang kan sudah, tetapi kenapa kamu tidak kasih sepersepuluh saja? Nah, persepuluhan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan ketika mereka tidak melakukannya, apa yang terjadi? Ya, ayat 9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi kena kutuk bagaimana? Mereka tidak diberkati. Ya, mereka mengalami kesusahan, ada penderitaan sakit penyakit, ya, ada hasil tanah mengecewakan, ya, ternak-ternak tidak mendapatkan tidak mendapatkan hasil yang bagus dari mereka. Pokoknya mereka akhirnya mengalami kesusahan. Nah, itulah kenapa kalian menderita. Kalian kena kutuk, kata Tuhan melalui nabi ini. Maka ditegaskan Tuhan, nah, supaya kalian diberkati, oke, kembalilah. Ya, dikatakan kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi ketika kita tidak lakukan firman Tuhan, itu sebenarnya kita tidak kembali kepada Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan, maka ketika kita tinggalkan Tuhan, Tuhan tinggalkan kita juga. Oke, kalian maunya kalian, ya, kalian mau lakukan apa, ya silakan. Kalau kalian tidak menghiraukan firman, tidak mau mendengar suaraku, tidak mau mendengarkan perintahku, oke, silakan. Dan saya tinggalkan kalian. Nah, apa akibatnya kalau Tuhan meninggalkan umat?
ya menderitalah, susahlah, ya kena kutuk. Padahal kita hidup kan karena Tuhan. Ya, kita bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Maka Tuhan bilang, kalian kembali, umat pilihan kembali, datang kepadaku gitu ya. Dengan cara apa? Ya kewajibanmu dong berikan. Oh, bukannya Tuhan mau ya istilahnya kekurangan dana, bukan. Ya dana itu kan dari Tuhan, tapi Tuhan mau menguji hati, adakah umat itu setia. Ya, apakah manusia itu, umat itu hatinya ya terikat kepada hartanya. Ya, Tuhan kan yang kasih harta. Nah, kalau Tuhan bilang kasih persepuluhan, orang yang tidak terikat dengan harta pasti dengan sukacita memberi 1/10. Oh, berkata puji Tuhan, haleluya, saya beri persepuluhan saya karena saya diberkati Tuhan. Nah, maka yang 9% itu kita kelola dengan baik, luar biasa, kita akan diberkati Tuhan. Jadi tidak akan menjadi miskin ketika seseorang setia dalam hal persepuluhan. Nah, tetapi orang yang hatinya terikat dengan harta, dengan keuangannya, dia tidak akan memberikan. Dia pura-pura nggak tahu aja nanti dia tentang persepuluhan. Ya apalagi kalau persepuluhannya besar. Ya ada orang pernah berkata begini, ketika persepuluhannya kecil dia setia. Setelah persepuluhannya besar dia tidak setia. Sayang sekali kalau hanya kasih 500.000, oke lah, kan gaji 5 juta, 500.000 masih. Tapi kalau kasih gajinya atau berkatnya dapat 50 juta, dia dapat berkat 50 juta, persepuluhannya 5 juta, aduh gede banget ya. 55 juta kan lumayan kita pakai apa ini. Ini ujian loh ya. Ini akhirnya seseorang bisa akhirnya tidak setia dalam persepuluhan karena dia melihat angka-angka itu. Nah, angka-angka itu bisa menjadi ujian bagi kita. Tapi kalau kita paham, mengerti ini kan dari Tuhan dan saya wajib mengembalikan milik Allah, saya akan berikan. Nah, dengan kesetiaan saya memberikan itu, maka Tuhan akan terus memberkati. Nah, itu yang diingatkan tadi mereka di ayat 10 itu. Oke, kembali kepadaku. Dengan cara apa? Itu loh persepuluhan. Coba mulai sekarang. Ya, apakah yang akan terjadi dalam hidupmu? Kira-kira begitu ya. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ya, ini menarik. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wow, siapa yang tidak mau diberkati berkelimpahan? Semua kita mau. Tetapi ketika kita akan mempersembahkan persepuluhan kita, ini kadang-kadang berat. Ya jujur, ya kami, ya saya pribadi mengalami hal itu agak susah karena dari kecil tidak pernah mendengar pengajaran itu. Nah, ketika dewasa dapat pengajaran itu, rupanya harus kasih ya. Nah, berat juga, tapi harus dilatih. Jadi memberi persepuluhan itu kita harus latih diri kita. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, ya mendarah daging istilahnya. Karena memang ini kewajiban. Walaupun ada pengajaran-pengajaran di luar sana berkata, nggak perlu lagi persepuluhan, kita bukan zaman perjanjian lama, tidak ada lagi imam Lewi, bla bla, macam-macam. Tapi belum ada sejarah mengatakan bahwa firman ini ditiadakan. Nggak ada. Dalam perjanjian baru kita pelajari bahwa Maleakhi 3 sudah tidak berlaku lagi janji atau hukum. Memang kita bukan di bawah hukum Taurat, tetapi tidak ada peraturan dari Tuhan yang mengatakan hukum Taurat sudah tidak berlaku. Tidak. Yesus berkata, aku tidak meniadakan hukum Taurat itu. Nah, ini kan persepuluhan bagian dari hukum itu. Ya, dan hukum-hukum Tuhan masih tetap berlaku, saudara. Itu masih berlaku. Jadi jangan kita goncang ketika ada ya ajaran-ajaran orang-orang yang berilmu hebat itu, yang sekolah luar biasa, mendalami, belajar bla bla bla, akhirnya mengambil keputusan persepuluhan. Tidak perlu lagi. Itu hanya memperkaya pendeta saja. Wah, salah dong kalau pikiran memberi persepuluhan itu hanya untuk pendetanya. Bukan. Perhatikan ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan. Jadi persepuluhan itu prinsip ya kebenaran yang kita lakukan ketika Bapak Ibu Saudara beri persepuluhan, bukan untuk gembala, bukan untuk pendeta, tapi untuk Tuhan.
ya di rumah Tuhan. Nanti pihak gereja mengelola sedemikian rupa supaya perbendaharaan di rumahku, supaya ada pengelolaan keuangan untuk melayani dan seterusnya. Nah, itu dari wewenang gembala nanti akan mengelolanya. Nah, jika gembala itu salah mengelola, itu urusan dia dengan Tuhan, ya, dan Tuhan bisa stop berkat buat gembala itu, ya, seperti itu. Jadi dari kita umat, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ya, kita berikan kewajiban kita, maka kita akan diberkati Tuhan. Perhatikan, ketika umat itu nanti akan melakukannya, kembali, ayo lakukan, taati firman. Nah, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Apa berhenti berkat bagimu ketika engkau beri persepuluhanmu? Nah, bukankah akan semakin berkat itu mengalir? Nah, ini yang Tuhan katakan, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wow, dahsyat. Ya, kalau kita memahami hal ini dengan sungguh-sungguh, wah, kita akan antusias, ya. Ingat, setiap kali dapat berkat, yang 10% bukan milik saya, ini harus saya bawa, saya persembahkan ke rumah Tuhan, supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan, dan ini kewajiban saya. Nah, memang dasar kita melakukan bukan supaya saya diberkati, enggak, sudah diberkati Tuhan kita. Jadi ini kewajiban kita saja. Nah, hanya jangan kita merasakan rugi ketika kita memberikan persembahan itu, persepuluhan itu. Jangan, karena apa? Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan curahkan berkat. Nah, contoh praktis yang akan mereka rasakan dalam hidup mereka apa? Ya, di ayat 11 itu, aku akan menghardik bagimu pelalang pelahap. Artinya begini, waktu umat itu bekerja, mengelola tanah mereka, peternakan mereka, mereka bekerja luar biasa. Tapi ada belalang pelahap, ada yang menghancurkan tanaman mereka, hasil mereka, dan mereka akhirnya tidak nikmati. Jadi hanya lelah saja, hanya capek saja. Nah, siapa yang mengizinkan hal ini terjadi? Ya, Tuhan izinkan. Oke, kalian bekerja, kalian mau mendapatkan berkat, usaha hebat, oke, silakan. Tapi ingat, saya tidak berkati pekerjaan kalian. Mau apa? Mau apa kalau Tuhan tidak berkati? Ya, tetapi ketika nanti mereka umat itu lakukan, Tuhan bilang, ya aku hardik itu belalang pelahap. Jadi belalang-belalang pelahap yang mau mengambil milik kita itu dihardik Tuhan, diusirnya belalang pelahap. Ya, apa itu belalang pelahap? Banyak, ya, yang mau menggerogoti keuangan kita, kesehatan kita lah, ya masalah lain lah yang harus keluar. Nah, itu Tuhan singkirkan, ya, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi akhirnya tanaman-tanaman mereka berbuah lebat, bagus, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, maka apa yang kita kerjakan akan diberkati Tuhan, karena kita setia melakukan firman Tuhan. Salah satunya ya dalam pembacaan kita untuk Maleakhi pasal 3 adalah mengenai persembahan persepuluhan. Ya. Jadi yang satu dilakukan, yang satu tidak boleh diabaikan. Itu firman Tuhan katakan. Jadi memang semua harus kita lakukan dan secara khusus bagi umat Israel setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka asik bekerja, asik untuk kemakmuran mereka. Ini sejaman dengan Hagai. Jadi mereka asik mendirikan rumah-rumah mereka. Kita tahu bahwa di pembuangan mereka mengalami kesulitan. Ketika sudah pulang dari pembuangan, mereka punya tanah, mengelola, ingin kaya dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa kewajiban mereka. Akhirnya Tuhan hentikan berkat buat mereka. Akhirnya mereka kesusahan kan. Kemudian Tuhan bilang, kalian kembali, jangan menipu Allah. Kemarin kalian diberkati, kok asik kalian dengan berkat itu. Kalian lupa apa kewajiban kalian. Mereka disadarkan pada saat itu oleh Tuhan melalui Nabi Maleakhi. Nah, nanti kita lihat bahwa mereka kemudian mendengar firman itu dan berkomitmen melakukannya, maka mereka akan diberkati Tuhan. Nah, ketika mereka melakukan, kemudian berkat-berkat Tuhan mengalir kepada mereka. Di ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang akan melihat kita akan berbahagia
karena orang melihat kita bahwa kita adalah orang-orang diberkati Tuhan. Dan salah satu ya hal yang membuat kita diberkati oleh Tuhan adalah karena kita setia dalam hal persepuluhan. Salah satu. Yang lain banyak sekali yang harus kita lakukan secara khusus, yaitu kita taat kepada firman. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Lakukanlah firman. Jangan ragu-ragu kita dalam hal memberi persepuluhan. Ya, jangan ragu-ragu. Setia saja janji Tuhan iya dan amin. Ya, kita memberikan persepuluhan bukan supaya saya diberkati main hitung-hitungan sama Tuhan, bukan. Karena itu adalah kewajiban kita. Itu yang Tuhan katakan. Nah, itu memang harus kita lakukan. Masalah diberkati atau tidak, nggak usah ragu-ragu, karena memang janji Tuhan iya dan amin. Dia akan memberkati kita. Dia akan mengusir ya, menghardik belalang pelahap ya, hal-hal yang membuat kita rugi, hal-hal yang membuat kita susah menderita, kan Tuhan hardik itu ya, Tuhan hardik, dan akhirnya kita mengalami sukacita. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Mari kita tidak hanya sekedar belajar firman mengenai hal persepuluhan, tapi kita juga taat melakukannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita melangkah terus, jangan meragukan firman Tuhan. Mari kita berdoa.